Aku suka banget sama film India itu udah dari kecil. Dan karena sering nonton film India, aku jadi menangkap hal-hal unik yang aku lihat dari film itu. Salah satunya adalah tentang makanan India. Nah, tapi guys, ada culture shock tentang makanan India yang aku alami sendiri sewaktu aku berkunjung ke India ke rumah suami aku di bulan Agustus tahun 2025. Halo, aku Siska. Selamat datang di YouTube channel aku, Siska dan Dipak. Aku WNI yang menikah dengan WNA India dan ini ceritaku. Jadi, di tahun 2025 kemarin, tepatnya bulan Agustus, itu aku mengunjungi keluarganya suami aku yang ada di India, sekaligus kita mau ada acara ngunduh mantu dan juga pernikahan sepupu dekatnya suami aku. Nah, dari bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2025, aku ada banyak cerita unik tentang culture shock yang aku alami selama di India. Sebenarnya dari kecil itu kan aku memang udah suka sama tradisi-tradisi India karena sering nonton film India di TV. Nah, terus seringkali di film-film itu kan menampilkan adegan makan makanan India. Utamanya pada waktu aku nonton film Rabne Banari Jodi, itu ada si Shah Rukh Khan itu kayak kompetisi gitu sama Anushka Sharma untuk makan Golgappa. Setiap kali ngelihat scene itu, aku tuh gak pernah bosen dan aku selalu penasaran gimana sih rasanya, kok kayak enak banget gitu kan. Nah terus gak lama kemudian kan mulai marak tuh di sosmed, entah di TikTok, entah di Instagram, entah di YouTube tentang makanan-makanan India. Ada yang konteksnya itu positif, ada yang konteksnya negatif. Nah, sampai akhirnya di tahun kemarin, tahun 2025, aku berkesempatan untuk mengalami sendiri dan mencicipi makanan-makanan India serta merasakan sendiri culture shock tentang makanan India. Nah, di sini aku udah rangkum kurang lebih ada 10 culture shock yang aku alami khusus tentang makanan aja. Karena rencananya untuk yang culture shock itu aku akan bikin di beberapa part video karena memang kayak walaupun cuman berapa bulan di India, aku tuh menyerap banyak hal yang kayak wow, ternyata seperti ini loh di negara India gitu kan. Nah, langsung aja yang pertama adalah jangan pernah berharap makanan pedas yang ada di India itu rasanya pedas. Apalagi kalau misalkan kalian itu tipikalnya adalah orang yang suka makan pedas. Contoh, misal kalian tahu mie gacoan kan? Pasti sebagian besar dari kalian tahu deh mie gacoan, mie pedas itu yang ada level-levelnya. Nah, kalau kalian itu adalah tipikal orang yang suka makan pedas, yang ibaratnya bisa nih makan pedas di level pedasnya mie gacoan, kalian jangan harap kalian akan dapat itu di India. Karena sepedes-pedesnya masakan India itu masih pedesan masakan kita, guys. Trust me. Walaupun kelihatannya tuh kayak merah merona, kayaknya pedes banget gitu kan. Tapi ternyata zong, failed, sama sekali nggak pedes. Meskipun orang asli sana udah bilang kalau itu rasanya pedes. Yang kedua, orang India kalau masak pakai cabai, misal masak sayuran atau masak snack-snack tertentu yang harus pakai cabai, mereka itu lebih prefer pakai cabai hijau. Cabai hijaunya bukan cabai keriting, bukan cabai besar hijau yang kalian sering temui di Indonesia. No, itu lebih ke kayak cabai rawit tapi rasanya nggak kayak cabai rawit dan warnanya hijau. Makanya kalian jangan heran kalau di beberapa makanan India, terutama snacknya, itu mereka cocol di kayak ada cocolan sambal yang tapi warnanya hijau gitu loh. Itu bukan karena ada campuran apa katanya daun seledri atau koriander atau daun mint. No, itu karena memang cabai yang dipakai itu warnanya hijau. Mereka benar-benar prefer pakai cabai hijau. Dan seringkali ketika aku belanja di tukang sayur yang mau keliling di depan rumah atau yang ada di pasar, itu lebih banyak mereka itu menjual warna hijau. Yang merah-merah itu disortir. Oke, kenapa? Ada alasannya, ada filosofinya, tapi aku akan cerita di video terpisah. Oke? Yang ketiga, jangan harap ketika kalian pergi makan di luar, di restoran tertentu, atau di semua restoran deh,
Ya, di semua restoran yang aku pernah kunjungi, setiap kali aku minta saus, itu selalunya hanya ada saus tomat. Nggak ada yang namanya saus cabai. Meskipun makannya itu di kayak KFC, Burger King, atau McD sekalipun, si saus yang akan dikasih itu biasanya kan suka dikasih saus ya, saus yang sasetan gitu kan. Nah, saus yang akan kalian dapat itu adalah saus tomat, bukan saus cabai. Jadi jangan berekspektasi ya guys ya. Yang keempat, relate sama poin ketiga tadi. Jadi junk food di sana itu tasteless. Kalau kalian misalkan di sana berharapnya bisa survive dengan makan KFC, Burger King, McD, atau semua junk food yang mungkin kalian bisa temui di Indonesia, dan ketika kalian di India kalian ngeliat ada restoran itu terus kalian merasa wow akhirnya aku bisa survive, no guys, it's a big no. Karena rasanya bener-bener hambar menurut aku, lebih cenderungnya itu asin, gak ada gurihnya, I mean gak ada rasa-rasa micinnya gitu loh. Jadi kayak no banget sih. Yang kelima, relate lagi dengan poin ke 3 dan 4. Jadi makanan-makanan di India itu mayoritas sebagian besar no micin. Seperti yang kalian tahu, micinnya mereka itu adalah garam masala, dan jangan harap garam masala itu akan seenak Ajinomoto. No guys, karena bener-bener pas aku di sana sekitar kayak 1-2 minggu pertama itu aku udah ngerasa kayak struggling banget untuk nyocokin lidah aku, karena kayak bener-bener lidah aku tuh nyari rasa gurih gitu loh. Kita kan kalau di Indonesia kita punya banyak jenis penyedap rasa ya, salah satunya at least pakai micin. Nah di sana itu susah banget cari micin, tapi alhamdulillahnya karena omnya suami aku itu punya kayak toko kelontong gitu, jadi beliau bisa punya channel untuk dapetin micin. Dan di sana untuk micin itu bukan yang kayak disebutnya sebagai MSG, no, tapi mereka nyebutnya adalah Chinese salt, garam Cina guys disebutnya, atau kalau nggak langsung nyebutnya itu adalah Ajinomoto. Terlepas dari mereknya apapun itu, pokoknya Ajinomoto yang mereka tahu. Lanjut poin ke-6, street food di India itu tidak seburuk yang kalian kira. Masih banyak banget tempat street food yang bersih, higienis, rasanya enak. Tapi lagi dan lagi, jangan pernah berharap street foodnya itu akan seenak street food di Indonesia. Karena balik lagi ke poin sebelumnya, susah banget cari micin, literally sesusah itu. Yang ketujuh, makanan-makanan manis, mau makanan utama ataupun snack, itu manisnya manis banget. Manisnya tuh bener-bener manis yang ngiung gitu loh guys, yang bener-bener kalau kata orang Jawa tuh nyeleket di tenggorokan. Jadi bener-bener manisnya tuh manis banget. Jadi kalau kalian mau nyicipin manisan di India, apapun itu jenis manisannya, kalian harus nyiapin mental kalian guys. Karena nih ya fun fact-nya ya, even untuk es krim tradisional, es krim homemade India aja itu manisnya manis banget. I can say itu kayak manisnya itu 10 kali lipat dari rasa manis es krim yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus bener-bener nyiapin mental kalau kalian gak suka manis. Poin ke-8, kentang itu ada di hampir semua masakan. Jadi kentang itu udah kayak chapati. Jadi kan kalau chapati itu udah pasti identitasnya masakan India ya. Nah kentang ini adalah another identitas dari masakan India. Hampir di masakan utama ataupun di snack-snack yang ada di pinggir jalan pun hampir semuanya itu pakai kentang. Poin selanjutnya, poin ke-9, di sana aku sama sekali nggak nemuin yang namanya es batu. Jadi mau beli minuman di restoran atau di pinggir jalan sekalipun, sama sekali nggak bisa nemuin yang namanya es batu. Mulai dari aku jajan minuman jus, minuman-minuman yang kayak mungkin kalau di Indonesia itu kalian pernah lihat minuman sari tebu, di sana itu juga ada namanya Gana Juice.
itu aku berharap bisa nemuin ice cubes atau es batu di minuman itu, tapi ternyata enggak, aku nggak nemuin sama sekali. Terus juga waktu aku kunjungin kayak KFC, McD, dan juga Burger King, minumannya juga nggak pakai ice cubes. Jadi bener-bener tidak bisa berharap bisa menemukan es batu. Dan fun fact-nya, suami aku bisa kenal yang namanya minuman dingin pakai es batu itu ketika beliau datang ke Indonesia. Beliau shock waktu kita jajan es di pinggir jalan dan itu ada es batunya. Dan menurut beliau itu enak banget kalau diminum pas summer. Padahal seperti yang kita tahu, summer di India itu lebih ekstrim daripada musim panas di Indonesia. Tapi di sana I don't know why nggak ada yang jual es batu. Jadi mungkin kalau kalian mau buka usaha di India, bisa tuh buka usaha pembuatan es batu. Poin yang terakhir, ini poin yang menurut aku lebih gong dari poin-poin yang lainnya, karena aku kaget banget pas aku belanja buah-buahan di India. Itu yang pertama, buah-buahan di sana itu opsinya nggak sebanyak di Indonesia. Jadi kalau kita kan ada banyak banget jenis buah-buahan di Indonesia ini kan. Nah di sana itu buah-buahannya itu nggak sebanyak di Indo. Contoh, kita pisang aja tuh punya berbagai jenis pisang. Pisang tanduk, pisang raja, pisang merah, pisang hijau, pisang kepok, pisang unyil, pisang apapun itu kan. Waktu aku di India, aku cuma nemu satu jenis pisang. Dan itu pisangnya itu, aku nggak tahu gimana di sana manggilnya. Tapi pisangnya itu kalau di Indonesia mirip-mirip kayak pisang Cavendish. Dan itu bahkan di perkebunannya bapak mertua aku, pisang yang aku bisa temuin pun juga cuman jenis itu aja guys. Yang mana kalau di Indonesia pisang jenis seperti itu kan mahal ya. Tapi di sana itu harganya murah banget. Semurah itu. Bahkan contoh lainnya adalah kayak misalkan buah apel. Buah apel di Indonesia itu sekilo itu kan bisa sampai puluhan ribu kan guys. Kayak 30-40 if I'm not mistaken ya. Tapi kalau di sana 2 kilo aja itu kadang tuh bisa cuman 10.000 atau 20.000 aja untuk 2 kilo apel. Terus contoh lainnya adalah kayak anggur. Anggur pun sama, murah banget. Dan anggur-anggur di sana itu bukan anggur-anggur yang ibaratnya kayak kalau di Indonesia itu kan lebih umumnya itu anggur yang agak murah itu kan yang warnanya ungu gitu ya, ungu-ungu hitam. Kalau di sana tuh enggak. Di sana itu anggurnya itu anggur yang hijau dan panjang yang ukurannya tuh bisa kayak sejempol-jempol gini. Terus abis itu anggur merah, ukurannya pun juga sama dan itu rasanya tuh enak banget, manis banget. Terus buah selanjutnya itu adalah buah delima. Di Indonesia jarang itu bisa nemuin buah delima, tapi di sana gampang banget untuk nemuin buah delima dan buahnya itu bener-bener merah banget isinya. Aku aja waktu di sana itu sambil untuk program hamil, aku bisa makan buah delima itu setiap hari guys, literally setiap hari. Terus buah-buah lainnya yang juga kalau di Indonesia mahal adalah contohnya buah peach atau buah persik. Terus juga ada buah leci dan juga buah jeruk yang jeruknya tuh yang warnanya orange banget gitu loh guys. Kalau kalian ke supermarket yang ada di mall-mall gitu, itu adalah buah-buah yang cenderung mahal. Jadi kalau kalian mau puas-puasin makan buah-buahan yang rasanya itu mahal di Indonesia, kalian datang aja ke India, kalian bisa puas banget ngerasain buah-buahan yang ada di sana. Tapi memang untuk buah-buah yang cenderung murah di Indonesia, di sana justru malah mahal. Contoh buah naga, sawo, terus strawberry, itu termasuknya buah-buah yang mahal. Kalau tadi tentang perbuah-buahan, selain buah-buah di sana itu cenderungnya lebih murah, di sana pun contohnya kacang-kacangan yang cenderung mahal di Indonesia, tapi di sana itu malah harganya murah banget. Kayak ada kacang almond, kacang Arab, kacang walnut, dan another type lainnya. Terus juga kismis di sini tuh bisa mahal banget kan guys. Di sana itu cenderungnya murah banget. Dan semua itu lagi dan lagi aku bener-bener bisa nikmatin itu hampir setiap
hari. Nah, jadi itu tadi guys tentang culture shock yang aku alamin selama di India tentang makanan-makanannya. Next, aku akan bahas culture shock yang mungkin tentang lebih ke sosial budayanya dan juga gak kalah menarik ya guys ya. So, I think that's all untuk video kali ini. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.